berhasil menjadi top of mind di kalangan masyarakat dengan produk tolok angin. Namun, apakah perusahaan mampu untuk terus bertumbuh dan menguasai pasar? Kami, tim Revest, akan menampilkan hasil riset investasi kami yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Analisis kami saat ini merekomendasikan jual dengan target harga Rp709 per lembar saham dengan potensial downside minus 0,9% dari harga penutupan saat ini sebesar Rp715 per tanggal 23 April 2024. Pada tahun 2023, sektor kimia, farmasi, dan obat tradisional mengalami penurunan yang ditunjukkan oleh data Pro Manufacturing Index dari 54,6% di tahun 2022 menjadi 52,5% di tahun 2023 dengan penurunan signifikan menjadi 49,7% pada kuartal ketiga yang menunjukkan adanya kontraksi. Dibandingkan dengan jumlah sumber daya alam yang melimpah, produksi obat bahan herbal di Indonesia masih belum maksimal. Dengan potensi keanekaragaman tanaman obat, Kementerian Perindustrian meresmikan fasilitas produksi obat bahan alam pada Februari lalu untuk mendukung pertumbuhan industri obat herbal di Indonesia. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri jamu tradisional dan farmasi. Dalam menjalankan bisnis, Sido membagi produknya ke dalam 3 segmen, yaitu jamu herbal dan suplemen, makanan dan minuman, dan farmasi. Dengan total pendapatan tertinggi dipegang oleh segmen jamu herbal dan suplemen sebesar 66%. Tolok angin berhasil secara konsisten menjadi penguasa pasar untuk obat masuk angin cair di Indonesia dengan persentase 72%. Sido telah mengembangkan kegiatan usahanya dan memiliki jaringan distribusi yang kuat di Indonesia maupun di luar Indonesia dengan berhasil melakukan ekspor ke 16 negara. Pada tahun 2023, tercatat kepemilikan saham dipegang oleh PT Hotel Candi Baru, Kankarden Investment, dan masyarakat. Ketidakpastian keadaan ekonomi global menjadi tantangan terhadap kinerja perusahaan. Suku bunga tinggi, eskalasi konflik yang masih terus berlanjut, perdagangan internasional yang lesu, serta bencana iklim menjadi faktor utamanya. Meskipun demikian, International Monetary Fund memproyeksikan ekonomi dunia akan terus tumbuh sebesar 3,2% pada tahun 2024 karena pertumbuhan yang stabil dan laju inflasi yang melambat menjadi indikator perekonomian global tetap tangguh. Pelemahan nilai tukar rupiah ke angka 16.000 terhadap dolar menyebabkan kenaikan BI rate menjadi 6,25%. Hal ini berpengaruh terhadap kinerja indeks harga saham gabungan. Namun, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan stabil pada angka 5%. Peluang perkembangan bisnis pada 3 kuartal pertama tahun 2023 terjadi penurunan penjualan pada ketiga segmen karena berkurangnya permintaan konsumen terhadap produk kesehatan. Hal ini disebabkan karena harga beras naik 20% dan mengurangi daya beli masyarakat terhadap produk Sido. Naiknya harga beras dikarenakan kekeringan yang berkepanjangan, perubahan jadwal panen, dan penurunan volume produksi terhadap efek dari El Nino. BMKG memprediksi El Nino secara gradual akan beralih menuju fase netral hingga akhir tahun 2024. Namun efek El Nino pada tahun lalu mengakibatkan perubahan jadwal panen. Keterlambatan panen membuat harga beras kembali tinggi. Hal ini dibuktikan dengan harga beras yang memuncak di bulan Februari. Faktor lain, tingginya harga beras juga disebabkan karena India membatasi ekspor beras dan menyebabkan harga beras di Nigeria naik sebesar 61%. Nigeria sebagai tujuan utama ekspor diprediksi akan mengalami penurunan daya beli terhadap produk Sido. Dalam melakukan ekspansi, segmen makanan dan minuman menyumbang total penjualan paling besar pada tahun 2023. Persentase ekspor mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Namun, jika dibandingkan dengan 5 tahun terakhir, penjualan ekspor terbilang kecil dan tidak adanya pertumbuhan yang signifikan. Pada kondisi keuangan, Sido merupakan perusahaan yang telah memasuki fase mature. Meskipun menguasai 72% pangsa pasar produk herbal pada segmen obat masuk angin, tapi nilai gross profit margin stagnan pada 56 dan 57%, serta net profit margin lebih rendah dibandingkan kompetitor utamanya. Penurunan net profit margin setiap tahun selama 3 tahun terakhir berbanding terbalik dengan kompetitor yang mengindikasikan keterbatasan pertumbuhan perusahaan. Nilai rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan kurangnya pemanfaatan aset secara optimal. Dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan, dari segi lingkungan, Sido tidak berhasil mencapai target intensitas penggunaan air karena kompleksitas peningkatan produksi. Namun perusahaan berhasil menurunkan intensitas emisi GRK sebanyak 78% dan berhasil mengefisienkan energi dengan menggunakan panel surya. Dari segi sosial, di 3 tahun terakhir terjadi penurunan biaya CSR yang dikeluarkan Sido. Namun perusahaan dapat meningkatkan jam pelatihan K3 sehingga tidak ada kejadian fatal akibat kecelakaan kerja. Dari segi pemerintahan, Sido terbilang baik karena komposisi komisaris independen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam laporan keberlanjutannya, terdapat beberapa indeks GRI yang tidak tercantumkan. Kami menemukan 10 indeks yang tidak tercatat sama sekali. Di antaranya membahas tentang anti korupsi, pajak, dan non-diskriminasi.
Selain itu, ada beberapa pengungkapan yang tidak dilaporkan. Kami menduga ada beberapa fakta yang disembunyikan oleh perusahaan atau perusahaan tidak menginginkan adanya biaya tambahan untuk pengumpulan data. Kami menghitung skor tata kelola perusahaan dengan menggunakan kriteria OECD dan dihasilkan skor 8,5. Namun perusahaan dinilai masih kurang dalam hal transparansi karena indeks GRI yang tidak lengkap di dalam laporan keberlanjutannya. Kinerja SIDO telah mengalami penurunan selama 2 periode terakhir yang dapat dilihat dari penurunan revenue perusahaan seperti yang tercantum dalam tabel di sebelah. Namun menariknya, meskipun pendapatan turun, ekuitas perusahaan justru meningkat. Ini menandakan bahwa perusahaan efektif dalam mengendalikan biaya modal. Penurunan pendapatan ini membuat kami tertarik untuk melakukan proyeksi potensi kebangkrutan perusahaan dengan menggunakan metode Alman Z-Score. Hasil yang menunjukkan bahwa saham SIDO memiliki tingkat risiko kebangkrutan yang rendah karena berada di atas angka 3,1 bahkan sejak 5 tahun terakhir. Setelah melakukan analisis valuasi menggunakan metode DCF, FCF, FIB, dan EV/EBITDA, kami merekomendasikan untuk sell saham SIDO dengan potensi penurunan sebesar 0,9% dari harga penutupan pada tanggal 23 April 2024. Kami juga telah melakukan analisis terhadap PBV saham SIDO dengan membandingkannya dengan perusahaan sejenis. Temuan kami menunjukkan bahwa PBV SIDO saat ini berada pada tingkat yang wajar selama 5 tahun terakhir. Namun, apabila dibandingkan dengan pesaing, harga saham SIDO jauh lebih mahal. Menurut metode DCF/FCF, nilai intrinsik dari saham SIDO diperoleh sebesar 702, sedangkan dari PE sebesar 803. Terminal growth rate diambil berdasarkan pertumbuhan ekonomi global dalam rentang 2,6 hingga 3,5%. Untuk growth rate year, kami mengambil 10% berdasarkan prediksi kenaikan kinerja perusahaan SIDO. Namun metode EV/EBITDA, harga saham SIDO terlihat berada pada posisi overvalue dengan harga wajar sebesar 670. Sehingga untuk menentukan harga wajar, kami menggunakan pembobotan yang sama atau menggunakan metode rata-rata tertimbang dari valuasi DCF, PB, dan EV/EBITDA. Hasilnya mengindikasikan bahwa saat ini harga saham SIDO sedang overvalue, yaitu sebesar 709, lebih tinggi 0,9% dibandingkan dengan harga penutupan pada tanggal 23 April 2024 sebesar 715. Kami juga melakukan bull and bear analysis untuk melihat proyeksi kenaikan, penurunan, dan pertumbuhan dari saham SIDO. Setiap perusahaan memiliki risiko, dan demikian pula dengan intensi. Kami telah melakukan analisis terhadap risiko-risiko yang memiliki dampak dan kemungkinan signifikan terhadap perusahaan. Hasilnya menunjukkan adanya risiko terkait ketersediaan bahan baku, kondisi pasar, persaingan bisnis, dan ketidakpastian geopolitik. Kami juga telah merumuskan langkah-langkah mitigasi untuk mengatasi risiko tersebut. Kami memberikan rekomendasi sell